Dari mata turun ke hati. Kita sering mendengarkan istilah itu berkaitan dengan cinta. Dari pandangan, lalu menggetarkan hati dan jatuh cinta. Namun bagaimana kalau dibalik? Dari hati naik ke mata. Mungkin kita belum pernah dengar istilah ini. Namun masuk akal juga. Karena sebenarnya apa yang dari hati itu mempengaruhi indera kita kan? Apa yang ada di hati yang kita rasakan atau sikap hati itu akan menentukan bagaimana kita memandang sesuatu. Kalau hatinya baik, hatinya penuh dengan sukacita, kita pasti akan memandang juga dengan baik, dengan sukacita, dan pasti menyenangkan pandangan kita kepada sesuatu atau seseorang atau sebuah peristiwa. Dan dari hati yang penuh dengan syukur, maka itu akan mengubah cara pandang kita melihat segala sesuatu. Karena kalau kita dengan penuh syukur melihat sesuatu yang buruk pun tidak menjadi terlalu buruk. Sebaliknya kalau dengan hati yang bersungut-sungut, penuh amarah, bahkan yang besar pun kita pandang kecil. Apalagi kita lihat yang sedikit, sambil bersungut kita marah-marah karena yang sedikit itu. Kita protes, kenapa yang lain banyak, saya dapat sedikit. Kenapa yang lain besar, kenapa saya kecil. Dan ini yang seringkali menjadi pergumulan kita, membuat kita jadi tidak bersyukur. Karenanya kita mau belajar hari ini dari hati yang penuh syukur. Kita mau menerima segala sesuatu dan membagikan segala sesuatu. Dan syukurnya tentu saja bukan syukur biasa bilang terima kasih, tapi syukur yang sepenuh hati dan tanpa henti. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani dalam Sabda Tuhan hari ini yang diambil dari kisah terkenal saat dimana Yesus Kristus membagi-bagikan roti, ikan, memberi makan banyak orang pada zaman dia hidup. Yohanes 6 ayat 8-13. Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang punya 5 roti jelai dan 2 ikan. Tapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Kisah ini begitu spektakuler dan luar biasa dikagumi banyak orang. Namun ketika mendengar atau membaca kisah ini, bukankah seringkali kita hanya terfokus kepada sisa 12 bakul dan 5.000 orang yang jumlahnya besar itu? Bayangkan, hanya dari menu yang sedikit, ikan dan roti, itu pun kecil-kecil, menjadi berlipat kali ganda. Yang kita soroti adalah lipat gandanya. Yang kita soroti adalah menjadi banyaknya. Bukankah itu yang seringkali mata kita baru tertarik melihat kepada yang banyak, baru tertarik melihat kepada yang besar. Kalau yang kecil dan sedikit, mana kita mau perhatikan? Namun kalau kita melihat satu dimensi yang lebih dalam dari kisah 5 roti 2 ikan ini, justru harusnya kita fokus lebih dulu kepada 5 roti 2 ikan. Karena ini adalah yang kecil dan yang sedikit. Bukan banyaknya yang makan, sebuah pesta akbar pada waktu itu yang jumlahnya lebih dari 5.000 orang, dicatat hanya laki-laki 5.000 itu. Berarti belum ada perempuan, istri, lalu anak-anak. Apalagi keluarga Yahudi itu jarang yang anaknya sedikit, anaknya banyak. Jadi kalau kira-kira itu jumlahnya bisa 2 kali lipat atau 3 kali lipat, bahkan bisa jadi 4 kali lipat dari 5.000 itu.
yaitu dengan istri-istri dan anak-anak yang berkumpul semuanya. Jadi bayangkan, begitu banyak dan kita terkesima dengan banyaknya yang hadir, sama seperti kita melihat ibadah, banyak pengikutnya. Tapi Tuhan tidak memperhatikan yang banyak. Tuhan selalu bekerja dari yang sedikit. Tuhan tidak perhatikan yang besar duluan, tapi Dia perhatikan yang kecil. Bukankah ini yang Alkitab katakan? Yesus juga ajarkan iman sebesar biji sesawi. Yesus bekerja lewat kelompok-kelompok kecil yang tidak dipandang orang, yang tidak begitu terkenal, yang sedikit, tapi bisa mengubahkan dunia yang besar itu dan berdampak besar. Dari yang sedikit dan kecil justru menjadi besar dan banyak. Di balik peristiwa 5 roti 2 ikan, kita patut memahami tentang apa yang Yesus ingin ajarkan. Perhatikan bagaimana Andreas itu kebingungan. Dia hanya melihat seorang anak kecil. Perhatikan di sini, 5 roti dan 2 ikan, sedikit dan kecil. Tapi Andreas melihat ya kecil, sedikit ya sedikit. Dan mana mungkin untuk bisa sebanyak orang itu makan. Yesus mengatakan suruh orang-orang itu duduk. Dan apa yang Yesus peragakan? Dia mengambil roti, mengucap syukur. Perhatikan, dia menerima roti itu dengan ucapan syukur. Bagian lain dari terjemahan lain di Alkitab dikatakan Yesus mengucapkan berkat. Mengucapkan berkat dan bersyukur ini senada. Mengucapkan berkat dan bersyukur itu berarti memandang yang sedikit itu juga sebagai berkat. Berarti melihat yang sedikit itu juga patut disyukuri. Yang kecil itu juga berkat dan itu juga patut disyukuri. Yang kecil itu adalah sesuatu yang mungkin tidak dipandang orang berarti, tapi bagi Yesus yang kecil ini Tuhan jadikan besar. Dengan apa? Dengan ucapan syukur yang dalam. Dia mengucap syukur, baru dia pecah-pecahkan dan membagi-bagikan kepada yang duduk pada waktu itu. Syukur yang sepenuh hati dan tanpa henti, itu bagian yang penting untuk Yesus menerima yang kecil itu. Dia tidak bersungut-sungut untuk yang kecil dan yang sedikit, tapi dia terima dengan ucapan syukur sepenuh hati, lalu dia bagi-bagikan juga kepada murid-muridnya untuk disebarluaskan, tentu saja juga dengan hati yang bersyukur sepenuh hati. Murid-murid mungkin cemas, khawatir sedikit bagaimana untuk banyak orang. Tapi Yesus mengajarkan yang sedikit ini akan berdampak besar bila kita bersyukur sepenuh hati tanpa henti kepada Sang Maha Besar. Dialah yang membuat yang sedikit dan kecil menjadi berlipat kali ganda dan berdampak besar. Rahasianya adalah tetap dengan syukur sepenuh hati dan tanpa henti kepada Sang Maha Besar. Kita menanti-nantikan yang besar baru bersyukur kan biasanya. Kita menanti-nantikan yang banyak baru bersyukur kan. Adakan ucapan syukur untuk naiknya gaji saya tambah banyak, bonusnya tambah banyak, tidak sedikit lalu besar. Dan ini yang seringkali menjadi alasan kita bersyukur. Baru bersyukur untuk yang besar dan yang banyak, tapi tidak bersyukur untuk yang kecil dan sedikit. Karenanya hari ini sabda Tuhan mau ajarkan kepada kita bahwa segala sesuatu yang kita terima dan kita bagikan dengan syukur sepenuh hati tanpa henti kepada Sang Maha Besar, Allah yang Maha Besar itu, maka yang sedikit dan kecil itu akan berlipat kali ganda banyaknya, dan yang kecil itu akan berdampak besar karena ada di tangan Sang Maha Besar. Mari kita bersyukur untuk segala hal dalam setiap saat sepenuh hati tanpa henti. Untuk yang kecil dulu, untuk yang sedikit dulu syukuri. Tuhan akan berikan lebih ketika kita bersyukur untuk yang kecil. Kalau ada ayat mengatakan barang siapa setia pada perkara kecil, dia akan setia pada perkara besar. Saya edit sedikit. Barang siapa bersyukur untuk hal kecil, dia akan bersyukur untuk hal besar, dan Tuhan dimuliakan. Selamat bersyukur tanpa henti. Tuhan mengasihi kita sekalian. Jangan lupa bersyukur hari ini. Amin.